Kita memang sedang membicarakan kasus-kasus Jamal Nur Khatib Mansur. Jangan sampai tenggelam, jangan sampai kabarnya kabur gitu saja, oke? Tapi ya sekali-kali bolehlah ya kita kulik nih sedikit, kita gali-gali sedikit siapa-siapa saja yang menjadi keluarganya dan bagaimana kabarnya sekarang. Di kesempatan kali ini saya ingin sekali berbincang-bincang atau wawancara ringan lah ya dengan Ibu Tessa. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu Bu Tessa akan menyampaikan sesuatu untuk para subscriber setianya, untuk para pemirsa channelnya, seperti ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa atas perhatian dan dukungannya terhadap video saya. Sejak Ibu Tessa concern terhadap kasus-kasusnya Jamal Nur Khatib Mansur, bahkan Ibu Tessa menyempatkan diri ya untuk bertemu langsung, wawancara, berbincang, mengulik, menggali data sebanyak-banyaknya dengan para korban. Maka channel Ibu Tessa menjadi banyak sekali mendapatkan respon. Banyak komen yang bertanya, bagaimana kelanjutan makhluk satu itu? Nanti kita akan bersama-sama menyimak ya. Sebenarnya data apa sih, informasi apa sih yang sudah Ibu Tessa ini pegang, sehingga Ibu Tessa sama sekali tidak mau gitu menyebutkan nama di sini. Tidak mau menyebutkan lokasi dan pokoknya tidak maulah menyebutkan atau merujuk kepada satu orang. Sebabnya ini nanti yang akan kita ketahui di wawancara atau obrolan lebih lanjut. Kenapa didiamkan saja? Kenapa tidak ada tindakan tegas? Kenapa makhluk itu dibiarkan saja? Kenapa makhluk itu tidak segera ditindak tegas? Nah, ini dia, Ibu Tessa akan mulai bercerita. Jadi begini, perbedaan saya dan pemirsa adalah saya mendapatkan informasi yang akurat apa yang sebenarnya terjadi. Sudah barang tentu ya Ibu Tessa mendapatkan data-data informasi akurat dari berbagai macam sumber. Tetapi mari kita tanya, apakah Ibu Tessa bersedia untuk berbagi kepada kami semua melalui sosmed ini? Tentu saya tidak bisa mengungkapkannya di sosmed, saya tidak bisa membaginya ya. Dugaan saya Ibu Tessa benar-benar mendapatkan informasi dan data akurat yang sangat mengerikan. Entah apa itu, mungkin tidak pernah terfikirkan oleh saya atau kita semua. Saat ini di depan saya ini juga ada seseorang yang juga menjadi korban dan nilai kerugiannya itu mencapai miliaran. Ini kasus besar, bukan kasus kecil-kecil retail yang 10 juta, 12 juta, bukan. Kisi-kisi atau clue atau petunjuk yang Ibu Tessa berikan ya di depan kamera sudah cukup membuat kita mengerti ini memang benar-benar kasus raksasa. Dari orang inilah saya mendapatkan informasi betapa rumitnya ya kasus yang melibatkan si orang itu. Oke, ini kasus yang raksasa, kasus besar, bukan kasus retail. Yang melibatkan manusia satu itu. Nah, apa sih alasannya? Apa yang melatar belakangi Ibu Tessa mengatakan bahwa ini benar-benar kasus besar? Karena manuver-manuver itu sudah di luar batas dari kita yang kehidupannya itu normal. Alasannya adalah karena manuver-manuver yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan ini sudah di luar batas normal manusia, di luar batas kewajaran. Waduh, ini apa ini sebenarnya ya? Saya tidak bisa ceritakan detail seperti apa manuvernya, tapi kalau saya mendengarnya saya ngeri gitu, saya takut. Manuver-manuver luar biasa yang sangat mengerikan sehingga Ibu Tessa tidak bisa mengungkapkannya secara detail. Ibu Tessa, bagaimana menurut pandangan Ibu Tessa sendiri melihat manuver-manuver yang mengerikan itu? Apa yang Ibu Tessa pikirkan? Saya berpikir ketika dunia ini penuh dengan manuver-manuver yang di luar dari batas normal, saya masih yakin ketika kita menempuh jalan yang lurus dan kita selalu berbuat baik, saya yakin kemenangan akan ada di pihak kita.
Ibu Tessa sepertinya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Sangat takut, sangat ngeri melihat kenyataan manuver yang sudah dilakukan oleh orang itu. Sehingga Ibu Tessa hanya bisa mengatakan bahwa selama kita berbuat baik, selama kita berbuat benar, maka kemenangan akan ada di pihak kita. Kita ini adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan normal. Saya sekolah, yang saya kuliah, menyelesaikan S1, tidak pindah-pindah, loncat ke universitas sana, universitas sini. Saya kerja di korporasi, tidak pindah-pindah. Saya dengan perusahaan mengikuti aturan perusahaan, menjunjung prinsip dari good governance, berusaha taat hukum, taat aturan. Ya, sewajarnya kita semua ya, sekolah, kuliah, bekerja, mematuhi peraturan yang ada, oke? Maka semua akan berjalan dengan lancar, semua akan berjalan dengan mulus. Ketika ada ujian, ya kita serahkan kepada Tuhan dan kita berikhtiar untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi Ibu Tessa melihat dengan mata kepalanya sendiri manuver-manuver yang luar biasa, yang mengerikan seperti ini. Ketika saya menghadapi suatu fakta bahwa ada manuver-manuver yang menabrak semua itu, jujur saya kaget. Oke, wajar ya ketika orang yang menjalani kehidupan dengan normal itu kaget gitu ya, ngeri dan takut banget melihat orang lain gitu yang berani menabrak-nabrak aturan, bermanuver semaunya, berusaha membantu para korban mengungkap dan meminta, menuntut keadilan.